Halo, selamat malam. Masih seputar tentang Kak Aji, karena kebetulan malam ini aku ada cerita untuk kalian semuanya. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Follow juga akun Instagram dan akun TikTok aku. Malam ini aku pengen lanjutin cerita tentang Kak Aji. Kebetulan ada satu momen dimana aku sama Kak Aji itu dipertemukan. Sebenarnya selama aku mengenal dia, orang yang paling aku kagumi dan orang yang paling aku sukai secara diam-diam itu adalah dia. Pertama kali, sebenarnya sebelum ada dia, sebelum aku suka sama dia, ada beberapa yang sebenarnya tuh udah deket sama aku, teman kelas aku. Terus juga ada kakak kelas aku juga yang baik banget sama aku. Cuman pada saat itu aku ngerasa bahwasanya yang dekat itu belum tentu aku suka gitu loh. Jadi kayak ya udah sekedar dekat doang, sekedar temenan doang gitu. Jadi aku tuh capernya itu adalah ke Kak Aji. Ketika ada Kak Aji tuh aku caper gitu. Aku kayak sok kecentilan, sok kementotan gitu lah, ibaratnya kayak apa sih namanya, cowok-cowok birahi gitulah. Nah terus ada suatu momen di mana pada saat itu aku gak masuk sekolah itu gara-gara aku sakit panas. Maksudnya itu kayak demam panasnya itu tinggi banget, dan aku tuh udah ngerasain beberapa hari sebelumnya gitu kan. Terus akhirnya aku izin lah dari sekolahan untuk pulang cepat. Waktu itu aku izin pulang cepat karena aku rasa aku badannya udah nggak kuat untuk dilanjutkan gitu. Jadi jam 10:30 itu aku izin pulang. Biasanya kan pulang jam 1:30 kan. Tapi pada saat itu aku bener-bener kayak gua kuat banget. Tapi udah sarapan, aku sebenarnya udah sarapan pagi, udah jajan juga gitu. Aku juga dibawain bekal sama ibu aku gitu. Jadi ya udah makan sebenarnya. Cuman kayak nggak kuat. Aku udah di UKS juga. Terus aku bilang sama wali kelas aku, Bu, sepertinya saya makin gak kuat gitu. Daripada nanti saya makin lemes di sini, saya izin pulang aja ya Bu ya gitu. Terus ditambah juga orang tua aku itu nggak mungkin jemput aku. Bapak sama ibu aku tuh kerja dan mereka tuh gak punya kendaraan gitu. Dan kalaupun bisa ya paling Fajar yang jemput aku kalau dia tahu gitu kan. Dulu kan susah banget untuk komunikasi. Bahkan guru aku itu aja nggak tahu kontak nomor nomor HP orang tua kita gitu. Karena dulu tuh emang bener-bener kayak seminim itu sosial dalam informasi komunikasi kayak gitu. Terus akhirnya aku pulang lah tuh kan. Pulang maaf aku sedang batuk. Nah terus aku ngambil sepatu dong sama tas di kelas aku gitu kan. Sepatu itu di rak sepatu di depan kelas, sedangkan tas aku ada di dalam kelas. Aku izin lah ke guru yang ada di dalam kelas, Bapak izin saya mau pulang, saya lagi sakit gitu. Kamu pulang sama siapa? Diantarin siapa? Sepertinya pulang sendiri Pak, tapi badan saya tuh udah lemes banget, udah nggak kuat. Tadi saya di UKS beberapa saat kayak gitu. Izin saya nggak masuk per kelasan Bapak gitu. Nanti insya Allah materinya akan saya susulkan gitu. Jadi kayak ya nanti teman-teman aku yang punya catatannya aku belajar sendiri seperti itu. Dan lagi juga materi pada saat itu udah pernah dibahas juga gitu. Terus si papanya bilang, ya udah hati-hati ya, Bapak nggak bisa antar kamu bisa jalan sendiri kan? Bisa Pak, nggak apa-apa gitu. Terus aku udah langsung jalan. Terus teman aku bilang gini, bisa nggak deh sendiri? Mau gua anterin? Nggak usah nggak apa-apa, bisa kok, santai. Terus kata teman aku gini, ada ongkos gak? Pakai angkot aja atau nggak pakai ojek biar langsung nyampe rumah? Ada kok, ada. Padahal nggak ada. Aku nggak punya uang waktu itu. Uang aku emang lagi nggak ada aja gitu.
Terus aku bilang ada aja karena aku malu kalau bilang nggak ada gitu. Terus apa namanya, pas mau jalan keluar tiba-tiba ketemulah sama Kak Aji. Dia habis dari kantor kayaknya, ketemu sama guru gitu. Terus dia ngeliat aku yang sempoyongan jalannya. Terus apa namanya, dia menegur aku, kenapa? Lagi sakit Kak? Kalau udah tahu sakit kenapa masuk? Sakitnya berasa pas sudah di sekolah Kak. Pulang sama siapa? Sendiri aja, paling nanti sama ojek atau pakai angkot. Ada ongkos gak? Nggak ada, paling nanti pas nyampe di rumah baru bisa bayar. Sebentar, saya naruh ini dulu ke dalam kelas. Kenapa Kak? Kamu tunggu di situ? Ya. Terus dia jalan ke kelasnya dia, bawain buku yang tadi diambil dari kelas, dari kantor. Terus dia langsung bilang, ayo saya antar. Gak usah Kak, gak usah, gak apa-apa. Lagian juga aku udah izin kok untuk pulang sendiri sama guru kelas gitu. Kamu pikir aja sendiri, lagi sakit, pulang sendiri, gak ada yang nganter. Ntar kalau misalkan kenapa-kenapa di jalan gimana? Emang kakak gak belajar di kelas? Udah gampang. Tapi kakak gak bilang dulu sama guru? Udah kok, tadi di kelas sudah bilang. Gimana, mau diantar gak? Ini salah satu tanggung jawab saya juga, karena kan saya juga termasuk anggota OSIS yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau kamu mau, saya antar nih, buruan. Boleh deh Kak. Yaudah, ayo. Terus aku langsung diarahin ke parkiran sama dia kan. Terus aku tungguin dia. Seneng dong. Sebenarnya waktu itu tuh seketika sakit aku udah langsung kayak, hah? Kok jadi kayak sembuh gitu kan? Kok jadi kayak nggak pusing lagi, nggak mual lagi, nggak seberat yang tadi gitu kan? Ketika melihat dia langsung komunikasi dengan aku, tiba-tiba banget gitu loh. Tapi nggak apa-apa, ini adalah keberuntungan aku yang tidak bisa disia-siakan gitu kan. Akhirnya aku naik ke atas motornya. Kakak, motornya tinggi banget, aku susah naiknya. Pegang aja bahu saya. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Aku naik tapi megang bahunya dia. Oh my god, itu bener-bener pertama kali aku megang badannya dia. Biasanya kan aku kalau bonceng sama dia tuh kan ya udah bonceng aja gitu, nggak sampai kayak megang-megang gitu, nggak berani juga karena takut dimarahin sama dia kan. Dia tuh tampangnya galak tau, galak kayak cowok serius gitulah, dingin yang punya karakter disukai orang, tapi dia tuh kayak nggak semurahan itu gitu loh. Jadi tuh agak susah untuk mendapatkan perhatian dia gitu kan. Terus pas aku naik motor, aku pegang bahunya dia tuh bener-bener sekel banget gitu. Aku suka banget sama bodinya dia gitu kan. Nggak gendut, nggak gemuk-gemuk banget, tapi kayak berisi aja gitu. Pas udah naik, kata dia, "Mana, udah siap?" Udah Kak. Akhirnya pulang lah tuh kan, diantarin sama dia. Terus aku bilang, "Kak, sepertinya motor gak bisa nyampe ke bawah deh. Soalnya kan rumah aku tuh agak turunan gitu. Terus pas mau turunannya itu tuh licin karena habis hujan semalam. Jadi kasihan kan nanti kalau misalkan turun bisa, pas naiknya nanti malah gak bisa gitu kan. Jadi motornya juga nanti akan kotor gitu kan. Karena rumah aku di pegunungan gitu lah." Terus kata si kakaknya, "Ya udah nggak apa-apa, di atas aja taruh motornya." Terus dia turun dong. Pas sudah nyampe itu tuh dia turun. Kata dia, "Mau dianterin nggak?" Nggak usah deh Kak, nggak apa-apa, sampai di sini aja. Makasih banyak ya Kak udah dianterin." Terus kataku, "Kakak kamu nggak mau mampir dulu?" Aku sampai belibet tahu ngomongnya. "Kakak nggak mau mampir dulu?" "Nggak usah, kapan-kapan aja." Terus ibu aku kan keluar tuh dari rumah kan. Keluar karena ada suara motor, kan jarang banget motor main ke rumah aku. Kalau nggak motor Fajar, ya motor teman bapak aku gitu ya. Jarang untuk tamu aku tuh yang untuk datang ke rumah pakai motor tuh jarang gitu. Tiba-tiba ada motor di depan pagi-pagi lagi kan. Terus ibu aku keluar dari rumah, pas lihat, "Kamu Dek, kok pulang, kenapa?" "Aku lagi nyandak badan Bu, tadi di sekolahan pusing banget. Aku muntah tadi beberapa kali. Tapi udah dimakan kan makanannya tadi?" "Udah kok Bu, udah makan. Tapi kayaknya pusing banget, aku pengen istirahat." "Itu siapa itu yang nganterin?" Kakak kelas aku, namanya Kak Aji. Dia
dia anggota OSIS yang bertanggung jawab dengan kesehatan sekolah gitu. Kenapa nggak disuruh masuk? Udah tadi tapi dia nggak mau. Nah Aji terus diem kan. Udah nggak apa-apa Bu, biarin. Soalnya dia nggak mau kok. Tadi aku udah nawarin. Nah Aji mau mampir dulu sini minum gitu kan. Ditawarin sama ibu aku kan. Iya Bu, nanti aja kapan-kapan. Udah mampir dulu aja. Ibu tahu kok kamu anak siapa gitu. Ibu aku tiba-tiba caper, kayak bukan anaknya doang tapi ibu aku juga kayak gitu. Kata ibu aku gini, ibu udah tahu kok kamu anak siapa. Ibu sering beli beras kok di toko ibu kamu. Kata gitu. Oh my god, ini bisa jadi senjata buat aku gitu loh, biar bisa deket sama dia kan. Terus ibu aku langsung nyuruh dia masuk kan. Ayo masuk sini, nggak usah malu-malu. Udah di sini aja nggak apa-apa gitu kan. Tapi saya masih ada jam kelas Bu gitu. Udah nggak apa-apa. Lagi kamu kan juga udah izinkan sama guru. Minum dulu di sini. Minum dulu. Ibu buatin minum. Kamu lapar gak? Ibu buatin makan. Pokoknya ibu aku tuh kalau ada orang baik, yang baik sama anaknya, sama dia, atau sama keluargaku lah pokoknya. Walaupun kita hidupnya sederhana, kita tuh bener-bener kayak nggak serba berkecukupan kayak Kak Aji gitu. Kalau Kak Aji kan apapun yang diminta pasti bakalan dikasih sama orang tuanya gitu, duit, barang-barang, makanan, apapun itu gitu. Kalau ibu aku itu tuh maksudnya kayak bukan ngebandingin gitu ya, cuman ibu aku tuh lebih suka kayak ngebuat makanan, jajanan sendiri, bikin sendiri biar bisa dimakan banyak orang kayak gitu. Kalau misalkan untuk beli di warung itu paling uang 5.000 aja untuk bisa satu orang doang nih makan kayak gitu kan. Mending buat beli bahan biar bisa buat makan bareng-bareng kayak gitu. Nah terus udah tuh kan, singkat cerita dari situ tuh Kak Aji itu udah mulai mau masuk ke rumah aku. Nah terus sebentar, aku tadi agak sedikit pusing. Nah terus karena dia udah mulai mau masuk ke dalam rumah aku ceritain juga. Aku kan sambil kayak rebahan gitulah di kursi. Bukan di kursi, saya di bawah di lantai, terus agak rebahan gitu pakai bantal. Bu, aku kemarin pernah main ke rumah Kak Aji tahu. Hah? Kamu pernah main ke rumah Aji? Kapan? Waktu aku latihan. Aku kan sempat dilatih sama Kak Aji. Kak Aji pintar tahu Bu main gitarnya. Aku banggain dia di depan ibu aku. Terus Kak Hajinya kan sipu-sipu malu gitu kan, malu-malu gimana gitu kan. Itu makin gemes banget tahu. Aku cuman kayak gitu-gitu doang, cuman dia kayak gitu, dia nerima aja gitu loh. Aku banggain dia di depan ibu aku gitu kan. Terus udah selesai itu, ibu aku tuh bikin jagung rebus, terus bikin apalah gitu, pokoknya makanan-makanan yang tradisional kayak gitu. Dimakan gitu. Maaf ya ibu nggak bisa kasih makanan yang kayak apa namanya tuh, makanan yang mahal gitu kata ibu. Ibu cuma bisa bikin ini, soalnya kalau misalkan bikin kayak gini, anak-anak ibu semuanya bisa makan kayak gitu. Ini di rumah ada berapa orang Bu? Kata Kak Aji gitu kan, tiba-tiba nanya kayak gitu. Adik itu ada 2, terus kakaknya juga ada 2, terus yang nggak di rumah juga ada sih gitu, lagi kerja gitu. Terus ibu sama bapak. Oh, berarti ade anak keberapa Bu? Ade itu anak keempat gitu. Oh iya. Terus udah tuh kan ngobrol kayak gitu-gitu doang sih sebenarnya. Dia cuman mendengarkan cerita kita aja. Terus sampailah satu ketika kayak, ibu kayaknya saya harus pamit ya, soalnya udah mau jam 12:30 gitu kan. Abis itu kan masih ada pembelajaran baru gitu. Jadi sayanya nggak bisa lama-lama kayak gitu. Oh iya, makasih banyak ya udah dianterin adenya gitu. Jangan kapok main kesini, kalau misalkan ada waktu main-main aja kesini nggak apa-apa. Gitu. Ibu aku tuh suruh dia main ke sini. Karena ibu aku tuh first time itu tuh dia tuh kayak suka banget sama orang yang kayak berbuat baik tanpa ada pamrih kayak gitu loh. Dan Kak Aji itu adalah salah satu orang yang dia sukai karena berbuat baik sama aku gitu. Yang kedua itu dia suka sama Fajar. Ibu aku tuh seneng banget sama Fajar. Kenapa? Karena aku tuh selalu dilindungi sama Fajar. Karena kalau ada siapa-siapapun yang jahat sama aku, yang ngebully aku misalkan, itu tuh Fajar yang selalu ada buat aku.
Terus pokoknya ibu aku tuh seneng banget sama Fajar. Terus ada Doni juga, Doni temen SMP aku. Aku jadi kangen. Pokoknya Fajar, Doni, terus ada Salsa, Salsa juga teman perempuan aku. Terus Anggun, Anggun juga itu teman SD aku. Pokoknya teman-teman aku yang suka main ke rumah, yang suka aku ajak ke rumah, yang baik, yang apa namanya itu, yang pokoknya kita tuh kayak belajar kelompok aja di rumah aku gitu. Jadi ibu aku tuh suka kenal sama teman-teman aku kayak gitu. Terus salah satunya Kak Aji juga. Makanya Kak Aji disuruh main lagi kan. Terus dari situ tuh Kak Aji kan langsung balik tuh. Semoga cepat sembuh ya dek. Kata-kata terakhir, enggak deh, kata-kata terakhir sebelum dia pergi ke sekolah lagi gitu. Terus aku bilang, iya kak, dalam hati aku bilang gini, sebelum kakak bilang aku udah sembuh kok karena kakak dianterin. Setelah itu aku kan istirahat. Terus kata ibu aku, yaudah istirahat, jangan main gitu. Nanti kalau ada teman kamu ajak main, udah kamu istirahat dulu. Nanti ibu aja yang nyuci, karena emang sebenarnya jadwal aku tuh nyuci baju, pulang sekolah tuh nyuci baju, nyuci perabotan, pokoknya apa namanya itu, pokoknya semua barang-barang itu tuh aku yang cuciin, karena kan air di rumahku tuh sangat melimpah ruah gitu kan. Jadi ya aku enjoy aja sih nyuci sepeda gitu. Terus udah mandiin adik aku juga gitu. Terus libur lah aku sekolah 2 hari. Libur sekolah 2 hari biasanya kalau udah mau ke hari ketiga itu biasanya dari sekolahan itu ada perwakilan untuk menjenguk gitu kan. Aku kan emang lagi gak enak badan, bener-bener kayak gak bisa kemana-mana. Terus aku sampai dirawat gitulah di rumah, tapi bukan dibawa ke rumah sakit sih. Ibu aku tuh kan kayak tahu obat-obatan tradisional gitu. Jadi dia nggak bawa aku ke bidan, nggak dibawa ke rumah sakit karena lain hal gitu, ibaratnya nggak ada biaya, terus juga susah juga kendaraannya ke sana. Jadi ibu aku ya selagi masih bisa diobatin sendiri, ya aku diobatin pakai ramuan-ramuan herbal gitu, diminumin minuman ramuan, terus dikasih apa, disuruh mandi pakai apa kayak gitu. Terus ibu aku bilang, makanya kalau misalkan main itu kamu lihat-lihat tempat. Sepertinya kalau di kampung aku tuh namanya kayak kita tuh main di tempat-tempat yang kayak ya apa namanya itu antara iya dan enggak sih ya. Cuman aku tuh agak sedikit percaya juga sih dengan hal itu. Jadi aku tuh sebelum kejadian aku demam tinggi itu tuh aku pernah main di apa namanya kayak di kebun orang. Cuman kebun orang itu tuh jarang banget ada orang yang lewat di sana. Terus juga pohonnya itu pohon-pohon yang tinggi-tinggi semua. Terus ada kuburan juga di sana. Terus aku main sama teman-teman ngaji aku. Terus kayak ngambil-ngambil buah pundung. Kalian tahu nggak buah pundung? Dulu di zaman aku buah pundung itu tuh buahnya kita bisa makan, kulitnya bisa jadiin tembak-tembakan kayak gitu. Nah itu tuh lagi ada musim itu. Nah kita di sana mainnya lama banget sampai kayak udah mau maghrib. Itu pas pulang-pulangnya besokan paginya itu baru berasa kalau misalkan aku lagi gak enak badan kayak gitu. Kata ibu aku, kalau misalkan mau main lihat-lihat kondisi, lihat-lihat tempat di mana kamu lagi main, jangan asal tiba-tiba main aja gitu. Itu biasa jadi itu kayak, kalau bahasa aku namanya tasapo, tapi kalau di kalian nggak tahu sih namanya apa. Pokoknya kayak ditegur sama penghuni tempat itu. Tempat-tempat mistis gitu lah. Aku juga nggak tahu. Orang waktu itu aku sama Fajar pernah di apa namanya tuh pernah kesasar juga kan di hutan, karena rumah kita tuh emang di tengah-tengah hutan gitu loh. Jadi tuh aku nggak tahu mana yang boleh mana yang nggak boleh, karena emang semua sisinya itu tuh ya hutan gitu, hutan belantara. Nah terus kalau jalan rayanya bagus, jalan raya, tapi tetap dikelilingi hutan. Jadi kalau kita bikin syuting film horor itu cocok deh di tempat aku. Di kampung aku tuh cocok untuk syuting film horor. Karena apa ya? Kalau misalkan aku lihat ya, mistisnya tuh dapat banget di sana. Kalian pernah lihat film KKN Desa Penari nggak? Itu hampir sama kayak gitu. Tempat aku tuh hampir sama kayak gitu rumahnya. Gitu. Nah, terus kita kembali lagi. Jadi tuh pas sudah hari ketiga, itu kan aku tetap gak masuk. Wali kelas aku datanglah beberapa sama teman-teman aku. Kayak 4 orang atau 5 orang gitu pakai motor. Terus pada rame tuh motor parkir di atas kan, di atas jalanan yang sebelum mau ke turunan itu kan, di atas paling tebingnya itu.
Terus pada berhenti di situ. Terus di situ posisinya ibu aku lagi ke sawah. Terus adik aku yang kecil ada di rumah, yang ngejagain aku di rumah adik aku gitu yang kecil. Dia lagi nonton TV tanpa berwarna gitu lah. Ada TV di rumah aku tuh, ada TV waktu itu. Cuman warnanya tuh kayak warna TV burung-burung kayak gimana gitu ya. Namanya juga TV dikasih orang gitu kan. Lagi nonton tuh di depan. Terus aku lagi di kamar kan. Aku bilang, "Dek, itu siapa? Kok motornya rame banget di atas gitu?" "Nggak tahu, kakak aja yang lihat," gitu kata Age bukan. "Ih, kamu aja yang lihat." "Nggak malu," gitu kan. Terus jalan tuh kedengeran suaranya kan rame tuh. Aduh, kayaknya teman-teman aku deh. Soalnya aku dengar tuh suara Daniel, terus ada suara beberapa teman-teman aku juga yang lainnya gitu. Terus pas banget waktu itu datanglah ibu aku. Pas datang ibu aku tuh, "Adek, itu ada tamu di luar, kenapa pintunya nggak dibuka?" gitu kan. Ibu aku tuh dari belakang, dari dapur. Ibu aku tuh masih pakai pakaian dari sawah gitu kan. Terus langsung tuh ke depan, terus langsung buka pintu. Masuk Bu, masuk gitu kan, salim sama bu guru. Terus masuk, terus duduk. Aduh, saya lagi baru pulang dari sawah ini, mau istirahat, mau istirahat dulu di rumah. Aduh, ya Allah, bentar ya, ini duduk dulu aja, mau dibikinin minum dulu gitu kan. Ibu aku langsung repot-repot pergi ke dapur untuk bikinin minum. Terus ternyata tuh dibawain kue gitulah, dibawain kue sama buah. Terus aku dengar kan, "Gimana keadaan Ade, Bu?" gitu. "Ade masih sakit, masih di dalam kamar itu lagi istirahat," kayak gitu. "Tapi semalam sih udah bisa jalan keluar, cuman katanya masih pusing palanya. Tapi udah dibawa berobat, Bu." Udah diobatin," kata ibu aku. Padahal ya obat tradisional aja sih. Nah, terus setelah itu teman aku tuh disuruh masuk sama ibu kan. Masuk gak apa-apa gitu. "Nil, masuk Nil," gitu. Ibu aku udah kenal sama Daniel kan, karena aku bilang aku tuh numpangin sepeda di rumah Daniel. Jadi ya udah, Daniel pada saat itu masuk ke kamar aku. "Dek, mana? Udah sehat?" Biasa. Terus dia tiba-tiba meriksa badan aku panas atau enggak gitu. "Udah nggak panas kan?" kata gitu. Terus rambut aku dirapi-rapihin gitu sama si Daniel ya. Kayak sayang banget gitu loh sama aku. Kataku, si Daniel bikin aku meleleh aja. Aku kan nggak bisa. Aku nggak bisa kalau dibikin sedikit aja so sweet gitu lah. Jadinya bikin aku meleleh gitu. Pas ini ya elah, kan gue cobain doang. Lu masih panas apa enggak gitu. Terus ada tuh beberapa teman aku juga yang ikut, tapi nggak begitu dekat sama aku, cuma nanya doang. Lu ditanyain lu sama Kak Aji." "Hah, serius lu?" "Iya, kemarin. Katanya, kalian nggak pada main ke rumah Ade, nggak pada jenguk. Ade masih sakit tuh, nggak masuk." "Serius lu?" Dia ngomong kayak gitu. "Iya, waktu di kantin." "Ya nggak? Kemarin ngomongnya kayak gitu kan?" Iya," kata dia. Kita mah udah jenguk kemarin, kan aku yang nganterin," katanya. "Oh, emang Kak Aji yang nganterin Ade kemarin pulang?" "Iya, waktu dia pulang cepat itu saya yang nganterin pulang. Terus saya juga sempat mampir dulu di rumahnya gitu. Terus saya dibikinin makanan sama ibunya. Enak tahu makanannya. Dia muji-muji makanan ibu aku. Jadi itu kan aku seneng dong. Jadi dia suka gitu deh makanan ibu aku. Kata dia, "Aku nggak pernah makan kayak begitu di rumah gitu. Jadi pas dicobain enak banget lagi," kata gitu. Udah mau maghrib lagi. Aku mau siap-siap dulu ya. Nanti aku bakalan lanjutin lagi ceritanya. Pokoknya nanti bakalan lanjut deh. Tungguin ya.